Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yun Xiao. Beberapa gerakan terakhir dari teknik sutra surgawi gelombang ilusi Yun Xiao secepat kilat, begitu cepat sehingga Jin Xuan dan yang lainnya bahkan tidak bisa menangkap bayangannya. Akhirnya, pil itu terbentuk, sebuah pil bundar berputar di udara, memancarkan aroma pil yang melonjak dan cahaya hangat, membuat orang ingin menelannya. Mo Huayuan tercengang, bahkan dia tidak bisa melakukan beberapa gerakan terakhir Yun Xiao sekaligus, itu adalah keterampilan ilahi. Seluruh ruangan sangat sunyi, tidak ada satu suara pun yang terdengar. Suara Yuan Gaohan terdengar di tablet alam ilahi, dan dia menghela nafas, jadi itu kamu belum mati, Gu Feiyang. Tubuh Yun Xiao bergetar, dan dia tahu bahwa pihak lain pasti telah melihat sesuatu. Dia tersenyum canggung dan berkata, Yuan tua, omong kosong apa yang kamu muntahkan. Yuan Gaohan tidak peduli dengan penutupannya dan melanjutkan, itu menjelaskannya, pantas saja aku selalu merasa bahwa kamu tak terduga ketika aku bertemu denganmu di alam luar, dari usia kuali manusia Anda, sepertinya Anda baru berusia 10 tahun, jika Anda benar-benar memiliki prestasi seperti itu, maka para jenius yang tak terhitung jumlahnya sejak zaman kuno akan merasa malu pada diri mereka sendiri. Dia pikir Yun Xiao telah merebut tubuh orang lain. Mengapa Anda begitu yakin bahwa saya adalah Gu Feiyang? Yun Xiao tersenyum, saya Gu Feiyang. Yuan Gaohan berkata, teknik dasar dari 12 gaya bunga terbang dan salju yang jatuh, bahkan jika tubuh utama saya ada di sini, saya tidak akan bisa melakukannya lebih baik dari Anda sekarang. Juga, saya telah mencoba beberapa gerakan terakhir dari seni gulir surga gelombang ilusi, tetapi saya tidak bisa melakukannya sekaligus. Namun, Anda telah menampilkannya dengan cara yang luar biasa. Tidakkah menurutmu itu sangat mirip dengan kalimat yang dia ucapkan ketika dia menempa pedang untuk memotong bintang-bintang di lautan pembentukan jiwa? Yun Xiao tersenyum kecut, dia tidak bisa memikirkan begitu banyak kekurangan. Bagaimanapun, pihak lain juga orang yang luar biasa, dan memang sulit untuk tidak terlihat setelah lama berinteraksi. Jadi dia mengakuinya begitu saja. Dia tersenyum dan berkata, sekarang setelah kamu mengungkapkan identitasku, tidakkah kamu takut kamu tidak akan pernah bisa meninggalkan tempat ini? Ekspresi Yuan Gaohan penuh dengan kepahitan, saya akhirnya mengerti sekarang, kamu mengatakan bahwa kamu akan membiaramkanku pergi setelah memulihkan kekuatanmu, tetapi ternyata kamu ingin pulih ke puncak 9 surga, bahkan jika aku tidak mengungkapkan identitasmu, bagaimana kamu bisa membijakku pergi dengan rahasia besar tablet alam ilahi? Hanya ketika kamu kembali ke puncak alam bela diri tertinggi, dengan senjata Sein ini di tangan, tidak akan ada lagi kekhawatiran di dunia, itu akan menjadi waktu ketika saya mendapatkan kembali kebebasan saya. Haha, Yuan tua, jangan terlalu sedih, bagaimanapun, Anda berkultivasi di langit berbintang di luar alam semesta, dan Anda juga berkultivasi di tablet alam ilahi saya. Selain itu, ada baiknya bagi semua orang untuk memiliki lebih banyak pertukaran. Apakah Anda tidak ingin berpartisipasi dalam pemulihan tablet alam ilahi? Yun Xiao menyemangati, apakah Anda ingin menyerah? Petik 2. Yuan Gaohan terdiam sejenak sebelum dia berkata, sebenarnya, jika kamu pergi ke zona suci dan menemukan tubuh utamaku dan membiarkanku kembali ke tubuh utamaku, aku akan bersedia memperbaiki tablet alam ilahi bersamamu. Lagi pula, kesempatan semacam ini tidak datang di era manapun. Anda tidak perlu khawatir tentang apapun. Selain itu, tubuh utama saya ada di sini, jadi saya akan memiliki kesempatan yang lebih besar. Tapi aku masih berharap itu aman, kata Yun Xiao sambil tersenyum. Saya ingin bermain aman. Wilayah suci adalah tempat di mana seseorang mungkin tidak dapat kembali. Dengan kami berdua, tidak sulit untuk memperbaiki tablet alam ilahi. Bagaimanapun, saya memiliki teknik ilahi alam yang hebat. Ada ratusan kitab suci kuno dalam seni ilahi. Apakah Anda tidak ingin memahaminya? Jangan pernah berpikir untuk kembali. Aku tidak akan membiarkanmu pergi sebelum aku kembali ke puncak alam kedaulatan bela diri. Hati Yuan Gaohan bergetar ketika dia memikirkan teknik ilahi alam besar. Hatinya terbakar dengan gairah. Namun, kian-kian,
tubuhmu diambil alih, umur yang dapat Anda gunakan sangat terbatas, tidak mungkin bagi Anda untuk kembali ke puncak alam kaisar bela diri, Anda harus sangat jelas tentang hal ini. Jangan khawatir, kata Yun Xiao, saya tidak memiliki tubuh ini, itu milik saya sendiri. Apa? Yuan Gaohan mengangkat kepalanya karena terkejut, matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan kebingungan. Yun Xiao menggelengkan kepalanya, saya sendiri tidak benar-benar mengerti ini, mari kita kesampingkan untuk saat ini, kita akan membicarakannya setelah aku berurusan dengan muridmu, bentuk jiwanya menghilang dari tablet alam ilahi dan kembali ke tubuhnya. Yuan Gaohan terdiam, wajahnya masih dipenuhi keterkejutan, tidak dapat menerima situasi saat ini. Yun Xiao meraih pil di udara dan memegangnya di telapak tangannya saat dia melihat Mo Huayuan, yang tercengang, Tuan Mo, mana dari dua pil yang kualitasnya lebih tinggi. Han Xuan dan Xiao Xuanzi sangat gugup saat ini, mereka menemukan bahwa dua pil sejati 4 revolusi ini sebenarnya adalah keberadaan kelas tertinggi, dan penampilan serta aromanya hampir identik. Mereka bertiga, termasuk Wu Chen, merasa sangat sulit untuk memahami bagaimana Yun Xiao bisa memurnikan pil dengan kualitas yang sama dengan Mo Huayuan. Mo Huayuan, di sisi lain, tercengang, Han Xuan dan dua lainnya tidak tahu, tetapi dia tahu betul bahwa kualitas pil sejati 4 revolusinya sedikit lebih rendah dari Yun Xiao, dengan kekuatannya, dia bisa menyempurnakan kualitas yang lebih kuat, tetapi karena kurangnya pengalaman tempurnya, dia telah membuat kesalahan satu demi satu, jika Yun Xiao tidak mengingatkannya di tengah, dia akan kalah lebih menyedihkan. Meskipun dia tidak mau menerima pertandingan ini, dia dengan tulus yakin. Kau menang, aku kalah, katanya getir. Mo Huayuan kalah. Han Xuan dan dua lainnya langsung membatu, seolah-olah mereka telah kehilangan kesadaran, mereka tidak bisa menerima kenyataan ini. Tuan, bagaimana Anda bisa kalah? Xuanzi kecil berkata dengan cemas, kualitas kedua pil ini hampir sama. Hatinya dipenuhi dengan kecemasan, pengakuan kekalahan Mo Huayuan akan menjadi pukulan besar bagi reputasinya. Mo Huayuan menggelengkan kepalanya, dari segi kualitas, master ini memang lebih unggul, jika bukan karena pengingat master ini selama seluruh proses, saya khawatir saya akan kalah sepenuhnya, tatapan aneh melintas di matanya saat dia mengangkat tangannya di atas kepalanya dan membungkuk kepada Yun Xiao, berkata dengan hormat, Mo Huayuan bersedia menerima kerugiannya, setelah menyaksikan keterampilan luar biasa master hari ini, dia akhirnya menyadari bahwa dia hanyalah seekor katak di dasar sumur, dia bahan tertawaan. Busurnya membuat Han Xuan dan dua lainnya semakin tidak nyaman, dan mereka merasa sangat tidak nyaman dan canggung. Yuan Gaohan terdiam, malah mengangguk dengan senyum lega, memberinya pukulan setelah mencapai langkah ke-8 akan sangat bermanfaat bagi pertumbuhannya di masa depan. Selain itu, identitas orang ini sebenarnya adalah Gu Feiyang, jadi dia layak untuk membungkuknya. Yun Xiao secara alami menerima busur itu dan berkata, hehe, hanya saja aku sudah lajang selama bertahun-tahun, jadi kecepatan tanganku cepat. Han Xuan bertanya pada Wu Chen dengan heran, apa hubungannya menjadi lajang dengan kecepatan tangan yang cepat? Wajah Wu Chen sedikit merah, dia berkata dengan canggung, ini, Wan ini, saya tidak begitu yakin, dahinya berlumuran keringat dingin. Mo Huayuan mengangkat tubuhnya, wajahnya dipenuhi dengan kesedihan saat dia tertawa pahit, tapi, cahaya keemasan tiba-tiba melintas di tangannya, dan belati mutiara yang dingin di atas meja muncul di tangannya, dan dia menggeseknya di lehernya. Ledakan. Yun Xiao menjentikkan jari dan menjatuhkan belati itu, ekspresi terkejut melintas di wajahnya saat dia berkata sambil tersenyum, kamu tahu aku cepat, tapi kamu masih ingin bunuh diri di depanku. Menguasai. Xuan kecil terkejut, dan buru-buru berlari ke depan untuk mengambil peregu dingin yang jatuh ke tanah dan menyembunyikannya. Tuan, apa yang kamu lakukan? Han Xuan dan Wu Chen juga terkejut, mereka saling memandang dan tidak tahu apa yang sedang terjadi, mungkinkah dia tidak bisa menerima hasil dari hanya satu kemenangan. Yuan Gaohan juga tercengang, dan kemudian kemarahan muncul di wajahnya. Mo Huayuan mengangkat kepalanya karena malu dan marah saat dia memelototi Yun Xiao dan berkata, aku kalah darimu, jadi aku harus mengikuti perintahmu, namun, saya tidak dapat melanggar perjanjian antara saya dan Kamar Dagang Angin Petir, oleh karena itu, satu-satunya pilihan adalah kematian. Tuan Mo, dengan status Anda dan status tuanmu di wilayah suci,
apakah ada sesuatu di kamar dagang angin petir yang dapat mengancammu? Han Xuan terkejut dan berteriak, kamu lebih baik mati daripada membantuku. Hatinya terus tenggelam. Jangan bertanya lagi, kata Mo Huayuan sedih, bunuh saja aku, katanya kepada Yun Xiao, saya tidak bisa membantu serikat pekerja The Purple Cloud. Yun Xiao sedikit mengernyit, setelah merenung sejenak, dia mencibir dan berkata, kamu bahkan tidak bisa mengalahkanku, jadi bagaimana kamu bisa membantu serikat pekerja The Purple Cloud? Anda tidak perlu khawatir tentang ini, aku punya hal lain yang aku butuhkan untuk kamu lakukan. Hal-hal lain, kamu benar-benar tidak ingin aku membantu serikat pekerja The Purple Cloud? Mo Huayuan tidak percaya, tiba-tiba, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu, ekspresinya menjadi gelap, aku juga tidak tahu apa-apa tentang kakakku. Yun Xiao sakit kepala, ini adalah salah satu hal yang dia rencanakan untuk ditanyakan, tetapi ketika dia melihat penampilan Mo Huayuan, dia menyerah dan berkata, jika bukan karena Yuan Gaohan, aku benar-benar ingin memukulimu sampai mati dengan paluku, lupakan semua ini, kamu hanya perlu membantuku berteleportasi ke kota Yufeng. Kamu tahu tuanku. Mo Huayuan mengukur Yun Xiao dengan tidak percaya, meskipun dia tidak bisa mempercayainya, dia juga sedikit curiga, bagaimanapun, seorang alkemis yang bisa menumbuhkan bakat luar biasa tidak bisa menjadi orang tanpa nama, jadi kemungkinan besar dia telah bertemu tuannya. Memikirkan hal ini, sikapnya terhadap Yun Xiao melunak, untuk sampai ke kota Yufeng, kita harus melalui formasi teleportasi jarak jauh dari kamar dagang angin petir atau sekte biduk, ini bukan tugas yang sulit bagi saya, aku berjanji padamu, kapan kamu akan pergi? Pada saat ini, dia tidak sabar menunggu Yun Xiao pergi secepat mungkin, sehingga taruhannya akan benar-benar tidak valid. Yun Xiao merenung sejenak, ketika dia melihat kecemasan di wajah Han Xuan, dia berkata, dalam beberapa hari, lagi pula tidak perlu terburu-buru, reporter, selain dua hal itu, selama saya berada di kota South Fire, Anda harus mendengarkan saya tentang hal lain. Tentu saja, Mo Huayuan mengangguk, aku, Mo Huayuan, bukan orang yang menepati kata-kataku. Setelah mengatakan itu, dia menatap mata mengejek Yun Xiao dan tersipu, itu karena saya telah menjanjikan kamar dagang angin petir, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Yun Xiao tidak repot-repot berdebat dengannya, tetapi dia tahu bahwa kamar dagang awan ungu memang dalam situasi yang sangat berbahaya, kamar dagang angin petir telah memutuskan untuk melenyapkan mereka, dan mereka telah memikirkan semua kemungkinan situasi dan memotong mundur mereka. Dilihat dari situasi Mo Huayuan, serikat pekerja awan ungu tampaknya berada dalam bahaya yang lebih besar dari yang dia bayangkan, wajah Han Xuan menjadi gelap. Mereka bertiga meninggalkan kediaman Mo Huayuan dalam diam. Wajah Han Xuan dan Wu Chen menjadi lebih jelek, dan mereka tidak lagi sesantai sebelumnya, tampaknya ada lapisan keterasingan tambahan di antara mereka, membuat mereka terlihat sangat pendiam. Ini mungkin satu-satunya hal yang membuat kedua wanita itu senang, dengan keterampilan Yun Xiao, dia pasti akan tak terkalahkan dalam kompetisi alkimia yang diadakan oleh kamar dagang. Han Xuan, jangan tunjukkan wajah pahit seperti itu, atau kamu akan mudah menjadi tua. Bagaimanapun juga kita adalah teman, kata Yun Xiao sambil tersenyum, aku tidak terbiasa denganmu seperti ini. Han Xuan memaksakan senyum dan berkata dengan getir, sepertinya bencana ini tidak bisa dihindari, saya hanya berharap Tuan Muda Yun dapat menunjukkan kekuatannya di kota Songyue dan mempertahankan posisi perusahaan perdagangan Tianyuan, dengan cara ini, perusahaan perdagangan The Purple Cloud akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Dia berkata kepada Wu Yan, segera turunkan perintah untuk mengumpulkan semua bisnis kamar dagang dan memotong semua kerugian, cobalah untuk memulihkan modal sebanyak mungkin, kali ini, kita ditakdirkan untuk kalah, kami akan mencoba yang terbaik untuk mempertahankan kekuatan kami dan berharap Gunung Dong dapat bangkit lagi dengan bantuan perusahaan perdagangan Tianyuan. Wu Chen meneteskan dua air mata dan berkata, pemimpin guild, itu semua salahku karena tidak berguna, saya membuat kekacauan urusan kota South Fire dan bahkan tidak memiliki teman yang mau membantu kami. Dunia selalu seperti ini, Han Xuan menghela nafas, ada banyak yang mau menambahkan bunga ke brokat, tetapi hanya sedikit yang mau mengirim arang di salju. Suasana sedih melekat di hati keduanya, dan mereka tidak bisa menahan air mata. Yun Xiao tidak tahan lagi, jadi dia berkata sambil tersenyum,
apakah kalian berdua harus begitu sedih? Bawakan saya semua resep produk kamar dagang, dan saya akan membantu Anda memperbaikinya dalam 3 hari, aku pasti akan mengalahkan toko baru. Semua resep dalam 3 hari. Dalam 3 hari, kata Wu Yan, jika kita bisa mendapatkan lebih banyak resep untuk produk inti kita daripada yang untuk perusahaan perdagangan Skycrane, kita masih bisa bertahan untuk sementara waktu sampai situasi di perusahaan perdagangan Tianyuan stabil. Asosiasi Pedagang Bangau Langit, nama kamar dagang yang baru. Jangan khawatir, itu hanya boneka yang diajukan oleh kamar dagang angin petir. Yang perlu Anda lakukan hanyalah memberi saya sejumlah besar batu cahaya bintang dan batu primordial, kata Yun Xiao dengan senyum menghina, saya akan menyelesaikannya dalam 3 hari. Batu cahaya bintang. Han Xuan bertanya dengan heran, untuk apa Tuan Muda Yun menginginkan benda itu? Itu bukan bahan yang berharga. Semakin banyak semakin baik, kata Yun Xiao sambil tersenyum, beri saya sebanyak yang Anda bisa. Suara Yuan Gaohan terdengar, membawa sedikit ketidaksenangan saat dia dengan marah berkata, Gu Fei Yang, jangan bilang kamu ingin. Aku melakukan kerja keras dan meningkatkan lusinan resep untuk mereka dalam 3 hari. Semuanya adalah resep tingkat rendah, kata Yun Xiao melalui transmisi suara, Anda dapat mengubahnya dengan beberapa pandangan santai, apakah Anda tidak membutuhkan batu Starlight? Anda dapat melihat bahwa saya sangat miskin, jika saya tidak membantu, bagaimana saya bisa membantu Anda? Wajah Yuan Gaohan memerah karena marah, tetapi dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan, orang-orang di bawah atap tidak punya pilihan selain melakukan kerja keras. Tiba-tiba, Suan kecil menyusulnya dari kejauhan, mengeluarkan tas penyimpanan, dan menyerahkannya kepada Han Xuan, dia terus membungkuk dan meminta maaf, Saudari Han Xuan, Suan kecil tidak masuk akal sebelumnya, tolong bermurah hati dan jangan merendahkan dirimu ke level saya. Setelah meminta maaf, anak itu melarikan diri tanpa menunggu Han Xuan mengatakan apa-apa. Setelah Yun Xiao mengalahkan Mo Huayuan, dia tidak berani mengambil barang-barang Han Xuan lagi, mereka seperti kentang panas, jadi dia akhirnya memutuskan untuk mengembalikannya padanya. Wu Yan kesal, anak ini terlalu licin, dia sangat sombong di usia ini. Yun Xiao tersenyum penuh arti, dia adalah cucu murid Yuan Gaohan, dan ini diturunkan dari generasi ke generasi, mungkin Yuan Gaohan menyukai hal semacam ini. Omong kosong. Hal pertama yang akan saya lakukan setelah saya keluar dari sini adalah membuat Hua Yuan membunuh bocah ini. Yuan Gaohan berkata dengan marah, sampah semacam ini tidak bisa ditinggalkan di dunia ini. Hidup dan mati Xuanzi kecil ditentukan oleh kata-kata menggoda Yun Xiao. Han Xuan juga merasa tidak berdaya, sambil menggelengkan kepalanya, dia mengeluarkan 3 slip giok emas dari cincinnya, dan setelah sedikit ragu-ragu, dia menyerahkannya kepada Yun Xiao, cahaya keemasan naik dari slip giok dan kemudian menghilang, ini adalah resep untuk semua produk serikat pekerja The Purple Cloud, mereka sangat detail, awalnya itu adalah harta karun yang tak ternilai harganya, tapi sekarang setara dengan sampah. Setiap kamar dagang memiliki produk utamanya sendiri, yang telah dipelajari dengan cermat dan ditingkatkan oleh generasi alkemis yang tak terhitung jumlahnya, mereka adalah harta yang paling rahasia dan berharga dari kamar dagang manapun. Han Xuan juga telah menambahkan tanda indera roh pada 3 slip giok emas, yang bisa dihancurkan dengan pikiran. Ya, jangan khawatir, kami akan mendapatkan hasilnya dalam 3 hari. Pergi dan bersiaplah, kata Yun Xiao, beri aku batu cahaya bintang dan batu primordial dalam 3 hari, sebanyak yang Anda bisa. Lakukan yang terbaik dan jangan memengaruhi operasi normal Anda, saya masih memiliki beberapa hal yang harus dilakukan, jadi saya akan mengambil cuti dulu. Jubah panjangnya berkibar saat dia melangkah pergi. Melihat sosok Yun Xiao yang pergi, Wu Chen sedikit khawatir dan berkata, Presiden, apakah orang ini benar-benar dapat diandalkan? Resep alkimia yang begitu penting, bahkan jika itu tidak dapat dibandingkan dengan Dewan Bisnis Skycrane sekarang, itu masih bisa dijual dengan harga setinggi langit jika disebarkan. Dengan kekuatannya yang bisa mengalahkan Tuan Mo, mengapa dia perlu mengingini resep kita? Han Xuan menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit, dia tidak punya cara lain sekarang, jadi dia hanya bisa mempercayai Yun Xiao, namun, dia tidak percaya bahwa dia dapat mengembangkan semua resep yang ditingkatkan dalam 3 hari, dia hanya berharap dia bisa meningkatkan produk inti sehingga serikat pekerja The Purple Cloud bisa bertahan sedikit lebih lama.
Setelah mereka berdua pergi, Yun Xiao menyerahkan 3 slip giok emas kepada Yuan Gaohan. Meskipun Yuan Gaohan sangat enggan, dia tahu bahwa dia sudah berada di perahu yang sama dengan Yun Xiao, hanya dengan membantunya dengan sekuat tenaga, dia bisa memiliki kesempatan untuk keluar dari sini sesegera mungkin. Selanjutnya, semua sumber daya kultivasi mulai sekarang, batu Starlight, hanya bisa disediakan olehnya. Yun Xiao sekarang adalah orang miskin terkaya, dengan tubuh yang penuh dengan harta karun yang mengejutkan, tetapi dia bahkan tidak bisa mengeluarkan beberapa batu primordial. Dia segera kembali ke penginapan tempat Mei Dong, menginap, hanya untuk menemukan bahwa tempat itu kosong, hanya ada selembar kertas yang tersisa di atas meja, di mana dia menulis bahwa dia telah kembali ke Sekte Biuk dan bahwa dia pasti akan berjuang untuk mendapatkan kesempatan untuk menggunakan susunan teleportasi, jadi Yun Xiao bisa menunggu dengan mudah. Yun Xiao merenung sejenak, dan catatan itu terbakar di bawah tatapannya, berubah menjadi abu. Kemudian, lampu hijau menyala di tangannya dan sebuah batu aneh muncul, itu adalah batu bawah hijau yang dia peras dari Liang Kuan. Kualitas batu itu memang tidak terlalu bagus, setelah mengamatinya sebentar, Yun Xiao memegangnya di tangannya dan dengan lembut mengguncangnya dengan energi primordialnya, segera, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul dan mulai terkelupas lapis demi lapis. Segera, setelah hampir 2/3-nya terkelupas, warna lain, seperti kuningan, akhirnya terungkap. Murid Yun Xiao menyempit saat dia segera melihat bahan inti kuning, itu sama sekali bukan kuningan, tetapi tembaga dan emas, yang lebih berharga daripada batu nera. Setelah seluruh tembaga dan emas dilucuti, ternyata itu adalah boneka seukuran setengah telapak tangan. Yun Xiao tercengang, dia tidak menyangka akan ada hal seperti itu di dalam. Ketika dia memindai batu neraka hijau dengan indera spiritualnya, dia merasa itu aneh, boneka ini jelas ditempatkan di sana oleh seseorang dan jelas tidak diciptakan oleh langit dan bumi. Dia mempelajarinya sebentar dan sepertinya telah menemukan sesuatu, tetapi dia tidak dapat memahami poin utamanya. Setelah beberapa pemikiran, dia langsung melemparkannya ke Yuan Gaohan. Sementara dia duduk dan mulai berkultivasi, Yuan Gaohan sekarang adalah alkemis pribadinya, jadi dia tidak perlu sopan. Keesokan harinya, Yun Xiao membuka matanya dan menghilang dari ruangan dalam sekejap, menuju ke arah Sekte Biduk. Kompetisi antar sekte-sekte Biuk adalah acara yang sangat megah di seluruh kota South Fire. Pada saat yang sama, berbagai kekuatan diundang untuk menonton, itu juga merupakan kesempatan untuk membuktikan kekuatan sekte, memungkinkan beberapa murid yang luar biasa untuk secara bertahap muncul di depan sekte besar. Selain pasukan besar yang diundang, ada juga banyak seniman bela diri yang berinisiatif untuk berkunjung, yang juga merupakan kesempatan bagus untuk bertukar wawasan. Yun Xiao bertemu banyak prajurit di sepanjang jalan, dan segera, dia bepergian dengan beberapa orang. Sekte Biuk dan Sekte Kalajengking Surgawi mengadakan kompetisi setiap 2 tahun, ada juga lelang kamar dagang angin petir, ini adalah acara terbesar di kota Nanhuo dan menarik perhatian banyak orang. Seorang pria terhuyung-huyung yang mengenakan mantel bulu binatang iblis tipe harimau berbicara dengan penuh minat. Ada total 5 orang dalam kelompok mereka, 4 lainnya tampaknya orang asing, jadi dia seperti pemandu, memuaskan mulutnya. Kekuatan mereka berlima melayang di sekitar Grandmaster seni bela diri tingkat rendah, Bird of a Feather juga berkumpul bersama. Kesenjangan dalam kultivasi menyebabkan peringkat yang sangat ketat, mereka yang lebih kuat meremehkan untuk dikaitkan dengan mereka, dan mereka yang tidak cukup kuat tidak layak mendapat perhatian mereka. Persaingan di Sekte Biduk sangat brutal, 10 murid teratas di setiap kompetisi besar dapat menjadi murid langsung master. Sekte, juga akan ada persaingan di antara banyak murid pribadi dari Master Sekte, dan 10 terakhir akan tersingkir, justru karena lingkungan yang kejam inilah Sekte Biduk mampu menghasilkan begitu banyak bakat dan mempertahankan posisinya sebagai kekuatan nomor 1 di kota South Fire selama beberapa ribu tahun. Mata pria itu dipenuhi dengan kecemburuan saat dia berkata, sebagai murid langsung Master Sekte, tidak ada batasan pasokan batu vitalitas untuk kultivasi. Adapun berbagai pil obat dan ramuan spiritual, mereka juga 10 kali lebih banyak dari murid tetua biasa. Jika saya memiliki sumber daya seperti itu, saya akan mencapai alam kaisar bela diri sejak lama. Aku tidak akan terjebak di alam 5 elemen selama lebih dari 10 tahun. Dalam hal ini,
mengapa Anda tidak bergabung dengan Sekte Bilu? Tanya Yun Xiao, dengan kekuatan Anda, kemungkinan besar Anda akan masuk ke 10 besar di turnamen. Mei Dong, hanyalah Grandmaster bela diri bintang 6, namun dia sangat percaya diri, dia secara kasar bisa memperkirakan kekuatan keseluruhan Sekte Biduk. Kekuatan seperti itu jelas merupakan salah satu eksistensi teratas di wilayah selatan, namun, di 3 wilayah lainnya, masih mungkin untuk menjadi ular lokal, tetapi akan sangat sulit untuk berbaur dengan dunia. Kamu pikir aku akan bergabung hanya karena kamu bilang begitu? Pria itu tersenyum pahit, belum lagi usia saya telah lama melampaui jangkauan murid mereka, dan Sekte Biuk dan Sekte Kalajengking Surgawi sangat berhati-hati dalam merekrut orang, mereka harus menyelidiki latar belakang keluarga Anda secara menyeluruh, meski begitu, dengan situasi saya saat ini, saya hanya bisa bergabung dengan tim penjaga mereka, dan sumber daya yang saya terima sangat terbatas. Penjaga, tanya Yun Xiao, penjaga, petik 2. Pria itu menghela nafas, itu benar, mereka secara khusus merekrut seniman bela diri yang tersebar seperti kami, ini mirip dengan wawancara kerja, tunjangan bulanan hampir sama dengan murid biasa mereka. Nama pria itu adalah Zhou Wei dan dia adalah seorang pembudidaya nakal lokal, ada beberapa tempat khusus di kota api selatan dan tempat-tempat lain, karena terletak di dekat tambang kristal emas api Li. Sejumlah besar seniman bela diri keliling datang ke tambang sepanjang tahun, seniman bela diri ini tidak termasuk dalam kekuatan apapun dan terjepit di antara kekuatan lokal dan kekuatan kamar dagang untuk bertahan hidup, oleh karena itu, mereka sering membentuk kelompok dan tinggal bersama untuk kehangatan. Zhou Wei adalah seorang kultivator nakal senior, sebelum dia datang ke kota Nanhuo, dia hanyalah raja bela diri puncak, setelah tinggal di sini selama lebih dari 10 tahun, dia telah menerobos ke ranah Grandmaster bela diri bintang 6, selain itu, dia telah terjebak di alam ini selama 3 tahun, dia takut dia akan terjebak di alam ini selama sisa hidupnya, dia juga berencana untuk menambang selama beberapa tahun lagi, kemudian menemukan sekte kecil dan menjadi tetua untuk pensiun dan memelihara keturunannya. Adapun 3 lainnya, salah satunya pendek dan gemuk, seperti bakso besar, membuat orang merasa berminyak, dia juga tidak ingin mengungkapkan nama aslinya, dan sangat gemuk. Ada juga seorang lelaki tua berjanggut, dia mengenakan jubah merah ceroboh dan terlihat sangat menyedihkan. Orang terakhir sebenarnya adalah seorang wanita, dia mengenakan pakaian istana sederhana dan memiliki pesona, tetapi dia selalu memiliki wajah dingin dan tidak tersenyum. Mereka bertiga telah berada di kota Nanhuo selama beberapa waktu, tetapi mereka belum pernah melihat kompetisi besar antara Sekte Biduk dan Sekte Kalajengking Surgawi, jadi mereka datang ke sini untuk menyaksikannya. Segera, mereka memasuki wilayah pegunungan Sekte Biduk, tidak lama. Kemudian, mereka menemukan formasi pelindung gunung yang besar, sulit bagi mereka untuk terbang, jadi mereka berlima langsung mendarat dan maju dengan berjalan kaki. Jalan batu yang tenang berkelok-kelok, dikelilingi oleh energi spiritual. Sekte Biduk adalah salah satu kekuatan lokal paling kuat di kota South Vire dan menduduki garis Feng Shui terbaik. Selain itu, ada jejak elemen api dalam energi spiritual, jelas bahwa area pembuluh darah bumi ini mengandung kristal emas api Li, yang merupakan kekayaan sumber daya yang sangat besar. Mereka berlima naik dan segera melihat paviliun panjang, beberapa anggota Sekte Biuk berdiri di sana, memeriksa identitas orang-orang yang lewat. Zhou Wei berjalan lebih dulu dan berkata dengan hormat, jadi Penatua Lu yang secara pribadi menjaga tempat ini. Seorang lelaki tua berjanggut putih dengan penampilan luar biasa sedang beristirahat di kursi pir bertatahkan emas dan dibungkus jade dengan mata tertutup dan ekspresinya malas, dia menutup telinga terhadap kata-kata Zhou Wei dan menyilangkan jarinya di depan tubuhnya, masih terlihat tenang. Zhou Wei tahu bahwa pangkatnya tidak cukup tinggi dan tidak layak diterima pribadi Penatua Lu, dia telah mengalami hal-hal seperti itu berkali-kali dan tidak menganggapnya aneh. Yun Xiao dengan lembut menyapu indera ilahinya ke atas lelaki tua itu dan menemukan bahwa dia hanya tertinggi bela diri bintang 1, namun, di depan Grandmaster seni bela diri seperti mereka, dia memang memiliki hak untuk mengudara. Jadi ini Zhou Wei, masuk. Seorang pria parubaya dengan kemeja kuning di samping lelaki tua itu melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa dia telah lewat. Zhou Wei lewat tepat di depan mereka, diikuti oleh Yun Xiao dan 3 lainnya, tapi tiba-tiba, mereka dihentikan oleh kekuatan tak terlihat, dan wajah mereka sedikit berubah.
Siapa kalian berempat? Pria parubaya berkemeja kuning bertanya dengan dingin. Zhou Wei buru-buru berbalik dan menjelaskan, Tuan ini, keempat orang ini datang bersamaku untuk menonton kompetisi. Karena dia ada di sini bersamamu, dan kamu adalah wajah yang tidak dikenal, kamu harus tahu aturannya, kata pria parubaya berbaju kuning itu dingin. Tentu saja saya tahu, jawab Zhou Wei, siapapun yang tidak dapat membuktikan identitas mereka harus memiliki kultivasi mereka yang disegel oleh Master Sekte Biduk sebelum mereka dapat masuk, katanya kepada mereka berempat. Ketika dia melihat wajah Yun Xiao dan tiga lainnya berubah, dia berkata dengan tergesa-gesa, jangan khawatir, segel ini hanya akan bertahan paling lama 3 hari, kompetisi antar sekte-sekte Biuk juga akan berakhir dalam 3 hari, selama ini, akan ada Master Sekte Biuk yang bertanggung jawab atas keselamatan Anda, jadi Anda dapat yakin, saya juga dimeteraikan setiap kali di masa lalu, tambahnya. Pria parubaya berjubah kuning itu berkata dengan dingin, Zhou Wei cukup terkenal di kota South Fire, jadi dia bisa diberikan gelar, adapun Anda pembudidaya nakal yang tidak dikenal, Anda harus disegel, jika tidak, kamu bisa kembali ke jalan yang kamu datangi. Saat dia berbicara, auranya menekan tanpa terlihat, dia adalah Kaisar Bela Diri Bintang 3, dan kata-katanya segera membuat wajah beberapa orang berubah. Yun Xiao tidak bisa berkata-kata, tetapi agar tidak mendapat masalah, dia juga menunjukkan ekspresi panik seperti yang lain, namun, tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia merasa tidak nyaman. Baiklah, karena aturannya seperti ini dan semua orang sama, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan, anak kaya berwajah bulat itu menghela nafas. Pria parubaya berkemeja kuning itu mengangguk dan menggambar beberapa simbol di udara, kemudian, dia memukul simbol-simbol itu ke tubuh Fat Boy, bola gemuk itu memiliki ekspresi panik di wajahnya. Tetapi dengan cepat kembali normal, aura Grandmaster seni bela diri di tubuhnya padam dalam sekejap, itu memang telah disegel, dan tidak ada satu jejak pun Yuan Qi yang bisa diperas dari dantiannya. Pria berjanggut lainnya dan wanita berwajah dingin sangat tidak mau, tetapi mereka masih berjalan mendekat dan meminta pria parubaya berjubah kuning menyegel mereka. Akhirnya, giliran Yun Xiao, dan mata semua orang tertuju padanya. Jika kamu tidak ingin menyegelnya, kembalilah, kata pria parubaya berbaju kuning itu dingin. Yun Xiao menghela nafas dan berkata pada dirinya sendiri, ayo coba. Yang mengganggunya adalah bahwa teknik penyegelan pria parubaya berjubah kuning itu sangat rendah, bahkan jika dia menekan kekuatannya, pihak lain mungkin tidak dapat menyegelnya, bagaimanapun, dia telah mengembangkan teknik tempering tubuh tiran dan tubuh bulan yang cerah, sehingga dia dapat secara otomatis menahan kekuatan eksternal biasa. Jika dia tidak disegel, dia mungkin akan mendapat masalah. Pria parubaya berkemeja kuning itu malah menghiburnya, mengatakan, tidak perlu takut, teknik unik sekte bidu kami sangat maju, itu tidak akan meninggalkan efek samping. Yun Xiao, aku sedikit gugup, kata Yun Xiao, saya khawatir saya tidak akan bisa menolak, bisakah Anda menaruh lebih banyak kekuatan ke dalamnya? Petik 2. Pria parubaya berkemeja kuning itu tertegun sejenak sebelum dia mencibir, tidak peduli bagaimana kamu melawan, itu tidak ada gunanya, dia juga menggambar beberapa simbol dan menamparnya langsung ke tubuh Yun Xiao. Yun Xiao merasakan kekuatan aneh menembus tubuhnya, yang segera diblokir oleh kekuatan fisiknya dan akan dilahap, dia buru-buru menekan kekuatan tubuh fisiknya dan membiarkan kekuatan mengalir di sepanjang meridiannya ke dantiannya, itu berubah menjadi lapisan tipis segel seperti kertas dan menutupinya, auranya dari Grandmaster bela diri bintang 5 berangsur-angsur menghilang. Pria parubaya berkemeja kuning itu sangat puas, dia melambaikan tangannya dan berkata, kamu bisa masuk sekarang, Zhou Wei tahu jalannya, biarkan dia membimbingmu masuk. Yun Xiao mengikuti mereka berempat ke pegunungan, tiba-tiba, dia sedikit terkejut, dia dengan jelas merasakan bahwa Penatua Lu tampaknya telah membuka matanya, dan indera ilahinya menyapunya beberapa kali, hanya menghilang ketika tidak menemukan apa-apa. Setelah kelompok itu pergi jauh, pria parubaya berjubah kuning di paviliun memandang lelaki tua yang telah membuka matanya dengan heran dan buru-buru melangkah maju, Paman bela diri Lu, ada apa? Alis putih panjang Penatua Lu berkerut saat dia berkata, pemuda barusan memang belum berusia 20 tahun, tetapi dia sebenarnya adalah Grandmaster bela diri bintang 5, bahkan di sekte biduk, saya khawatir hanya Mei Dong, yang bisa dibandingkan dengan bakat seperti itu.
Pria parubaya berkemeja kuning itu terkejut dan berkata, bahkan tidak 20. Saya pikir dia telah mengubah penampilannya dan tidak memeriksa dengan cermat. Saya mendengar bahwa Junior Sister Dong Er sudah mencapai bintang 6. Penatualu berkata perlahan, setelah gadis itu dibawa pergi, dia kembali sendiri, dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan tidak ingin melihat siapapun, dia langsung pergi ke pengasingan dan menunggu kompetisi hebat dimulai hari ini. Wajah pria parubaya itu menjadi gelap, mungkinkah Junior Sister Dong Er sudah dilanggar oleh seseorang? Penatualu mengangkat kepalanya dan meliriknya, menyebabkan pria parubaya berjubah kuning itu buru-buru menundukkan kepalanya. Tidak, kata Penatualu, bagaimana bisa seorang perawan bersembunyi dari mata kita? Satu-satunya hal yang menurut semua orang aneh adalah mengapa dia melangkah ke alam bintang 6 setelah hanya satu perjalanan, sesuatu pasti telah terjadi. Namun, karena dia tidak mau mengatakannya, lupakan saja, ada baiknya dia baik-baik saja. Penatualu melihat ke arah di mana Yun Xiao dan yang lainnya menghilang dan berkata, pergi dan cari tahu tentang latar belakang pemuda barusan, jika bersih, maka cobalah untuk membawanya ke sekte biduk saya, jika jenius seperti itu tidak bisa bergabung dengan kita, maka biarkan dia mati. Dia merenung sejenak dan kemudian dengan santai berkata, jika dia jenius, maka dia akan mati, kalau begitu biarkan dia tetap di tingkat Grandmaster bela diri bintang 5 selamanya. Iya, hati pria berjubah kuning itu bergetar saat dia buru-buru menjawab, tatapan tajam melintas di matanya. Yun Xiao dan 5 lainnya segera menyeberangi gunung, dan tiba-tiba, pria gendut itu berkata, Zhou Wei, kamu telah berada di kota South Fire selama bertahun-tahun, pernahkah kamu mendengar tentang sekte Kalajengking Utara? Semua orang terkejut, dan Yun Xiao mengerutkan kening saat dia berpikir, aku akan membunuhnya, sekte Kalajengking Utara. Nama yang aneh. Zhou Wei tercengang, setelah merenung sejenak, dia berkata, saya pernah mendengar ini sebelumnya, tampaknya sekte biduk dan sekte Kalajengking Surgawi dulunya adalah satu sekte, yang disebut sekte Kalajengking Utara, kemudian, mereka berpisah menjadi 2 sekte, kenapa kamu tiba-tiba bertanya tentang ini? Tanyanya penasaran. Pria gemuk dan bulat itu tersenyum sedih dan berkata dengan misterius, lalu pernahkah kamu mendengar tentang harta karun yang ditinggalkan oleh sekte Kalajengking Utara dan mengapa mereka berpisah? Petik 2. Semua orang tahu tentang harta karun sekte Kalajengking Utara, kata Zhou Wei, itu bukan rahasia, dikatakan bahwa sekte biduk dan sekte Kalajengking Surgawi telah berpisah karena harta karun ini, namun, harta karun ini selalu tersembunyi di pegunungan, dan tidak ada yang pernah melihatnya. Petik 2. Anda benar di awal, tetapi bagian terakhir adalah lelucon, hehe, jika kita tidak membuka harta karun itu, apakah menurutmu sekte biuk dan sekte Kalajengking Surgawi dapat bersaing dengan kamar dagang angin petir? Orang gemuk dan bulat itu tertawa. Semua orang terkejut, bahkan ekspresi Zhou Wei berubah drastis, dia berteriak, diam. Jika dia ingin hidup, dia harus tahu apa yang harus dikatakan dan apa yang tidak boleh dikatakan. Saya tidak tahu apa yang Anda maksud dengan itu, tetapi saya tidak ingin mendengar sepatah kata pun dari Anda. Jika Anda melanjutkan, tolong jangan ikut kami. Zhou Wei telah berada di kota South Fire untuk waktu yang lama, jadi secara alami ada beberapa alasan baginya untuk bisa hidup sampai sekarang. Dia telah melihat terlalu banyak orang menderita bencana yang tidak terduga, jadi dia secara alami tahu beberapa hal tentang bertahan hidup. Salah satu aturan terpenting adalah tidak mengatakan hal-hal yang tidak boleh dikatakan, dan tidak ikut campur dalam hal-hal yang tidak boleh diganggu. Melihat reaksinya yang intens, bocah gemuk dan bulat itu tertawa beberapa kali karena malu dan tidak lagi mengatakan apa-apa. Aku melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri, dan untuk kebaikan semua orang, kata Zhou Wei dengan wajah muram. Orang-orang lain juga melirik bocah gemuk dan terus berjalan maju dalam diam. Topan di dantian Yun Xiao bergerak, dan segel itu menghilang seperti gelembung. Ekspresi aneh berangsur-angsur muncul di wajahnya, karena dia menemukan bahwa, selain dirinya sendiri, 2 dari 4 orang yang telah disegel juga telah membuka segel mereka. Yang satu gemuk dan bulat, yang lainnya adalah wanita berwajah dingin dengan pakaian istana, hanya pria malang dengan janggut yang paling biasa, dan tidak ada aura yang bisa dideteksi sama sekali. Gadis gemuk dan bulat serta wanita bergaun istana tidak tahu bahwa mereka telah terungkap, mereka berpura-pura.
disegel, dan mereka berlima dengan cepat bergerak maju di gunung. Segera, dia melihat deretan halaman kecil, sudah ada banyak orang yang tinggal di dalam, ada juga beberapa orang yang tampak seperti murid sekte biduk besar yang menjaga di luar. Kami akan tinggal di sini hari ini, Zhou Wei menjelaskan. Yun Xiao mengerutkan kening, tinggal di sini. Bukankah kompetisi dimulai hari ini? Zhou Wei tersenyum, memang, tetapi hari ini hanyalah pengundian-undian dan penilaian kualifikasi yang paling dasar, masih ada 50 turnamen luar teratas, karena ada lebih banyak orang, itu lebih kacau, jadi, tidak akan ada pengunjung pada hari pertama, besok akan menjadi kemajuan 50 hingga 20, dan hari terakhir akan menjadi kemajuan paling menarik dari 20 hingga 10, pada saat yang sama, semua pasukan lokal dan kamar dagang utama akan diundang untuk menonton, pada saat itu, semua tokoh berpengaruh di kota South Fire akan muncul. Yun Xiao tidak tertarik untuk menonton murid-murid ini bersaing, dia hanya ingin melihat apakah Mei Dong, bisa masuk ke 3 besar, dalam hal ini, akan lebih baik baginya untuk menemukan tempat untuk menetap dan berkultivasi dengan tenang, dia akan pergi dan menonton pada hari ketiga. Zhou Wei sudah menyapa murid sekte biduk yang menjaga ketertiban dan keamanan di pintu masuk, murid sekte biuk menunjuk ke dalam, yang tampaknya merupakan sudut deretan halaman kecil. Zhou Wei memimpin mereka berempat langsung ke halaman kecil di sudut, sepanjang jalan, mereka melewati beberapa koridor di mana banyak pembudidaya sedang mengobrol dan tertawa di dalam, menatap mereka berempat dengan penuh minat, ditemukan bahwa hampir setengah dari orang-orang di dalamnya telah menyegel kultivasi mereka, mereka pada dasarnya diam, takut mereka akan dirugikan jika mereka menimbulkan masalah, adapun mereka yang tidak disegel, masing-masing dari mereka sangat bangga, menunjukkan bahwa mereka telah menerima perlakuan khusus. Cobalah untuk tetap rendah hati di sini, jika tidak, kultivasi Anda akan disegel, dan kemungkinan besar Anda akan kehilangan nyawa, Zhou Wei dengan hati-hati memperingatkan. Ekspresi pria berjanggut itu berubah, dan dia berkata, bukankah ada orang-orang dari sekte biduk yang menjaga ketertiban? Siapa yang berani pindah ke sini? Kalian juga melihatnya, satu-satunya yang menjaga ketertiban adalah beberapa murid Wuzong di pintu masuk, kemampuan mereka terbatas, jadi kamu harus berhati-hati, kata Zhou Wei dengan suara rendah. Ini Bian. Pria berjanggut itu tercengang, dia sepertinya merasa sangat tidak nyaman, ketika dia berpikir tentang bagaimana kultivasinya disegel dan bagaimana dia dikelilingi oleh tatapan dingin, dia tidak bisa menahan perasaan seperti seekor domba yang berjalan ke mulut harimau. Bumi yang gemuk dan bulat serta wanita berwajah dingin dengan pakaian istana tidak memiliki banyak ekspresi, keduanya sudah lama dibuka. Ini seharusnya tempatnya. Zhou Wei melihat ke pintu masuk halaman, itu memang agak tat dan rusak, di tempat ini, dia tidak terlalu peduli dan langsung masuk. Begitu dia masuk, ekspresinya berubah drastis, angin kencang keluar dari dalam dan berubah menjadi bayangan telapak tangan tajam yang langsung menamparkan, disertai dengan teriakan dingin, siapa kamu? Pergi sana. Zhou Wei terkejut dan buru-buru menyerang dengan telapak tangan kanannya, Yuan Qi yang kuat mengembun menjadi telapak tangan di udara dan terus mengompresi. Ledakan. Dua bayangan telapak tangan, satu besar dan satu kecil, bertabrakan di udara, angin kencang dikirim terbang ke segala arah, beberapa pohon di halaman langsung hancur, dan bahkan gerbang halaman benar-benar tertiup angin. Zhou Wei tidak berada di atas angin dari telapak tangan itu dan sebenarnya sedikit dirugikan, yang membuatnya merasa tidak yakin. Dia adalah Grandmaster bela diri bintang 6 puncak, sementara kultivasi pihak lain setidaknya 7 bintang, atau bahkan lebih tinggi. Getaran besar segera menarik para seniman bela diri di sekitarnya, lusinan berkas cahaya melesat dan semuanya berdiri di udara tidak jauh, menonton pertunjukan dengan ejekan, adapun mereka yang disegel, mereka ingin maju untuk melihat-lihat, tetapi mereka takut membawa bencana pada diri mereka sendiri, jadi mereka ragu-ragu sejenak. Wajah Zhou Wei penuh amarah saat dia berteriak, siapa kamu? Halaman ini diberikan kepada kami oleh Sekte Biduk. Sebuah suara samar datang dari dalam, oh, kami pikir tidak ada yang tinggal di sana, tetapi karena kami sudah tinggal di sana, kalian bisa pindah. Apa? Kamu terlalu jauh. Zhou Wei sangat marah, meskipun dia tidak ingin menimbulkan masalah, pihak lain tidak memberinya wajah sama sekali, di depan begitu banyak kultivator, dia dianggap sebagai pria yang dihormati di kota South Fire,
bagaimana dia bisa menurunkan wajahnya. Pada saat ini, murid Sekte Biuk juga khawatir dan terbang dari kejauhan. Pemuda yang memimpin berteriak, "Ada apa? Beraninya kamu menyerang di Sekte Biduk?" Setelah Zhou Wei menjelaskan keseluruhan cerita, murid itu berteriak ke halaman, "Siapa kamu? Mengapa kamu tidak tinggal di tempat yang ditentukan?" Sebuah suara datang dari dalam, "Tempat yang ditentukan terlalu kecil untuk banyak dari kita, jadi kami menemukan ruangan lain, Anda dapat meminta mereka untuk mencari tempat lain." Orang-orang di sekitarnya semua tercengang dan diam-diam menebak siapa orang-orang ini. Mereka benar-benar berani memerintahkan murid-murid Sekte Biduk untuk melakukan sesuatu. Mereka benar-benar sangat sombong. Orang harus tahu bahwa mereka yang diatur untuk tinggal di tempat-tempat ini pada dasarnya adalah pembudidaya keliling. Mereka yang memiliki sekte yang mendukung mereka semuanya berada di tempat-tempat lain yang halus dan elegan. Mereka semua sangat menghormati Sekte Biduk dan tidak berani tidak patuh. Orang-orang ini tidak hanya merebut wilayah mereka, tetapi mereka juga meminta mereka untuk pergi. Mereka benar-benar berani. Ekspresi murid itu sedikit berubah saat dia berseru, "Ini kalian." Dia tiba-tiba mengungkapkan ekspresi yang sulit. Hati Zhou Wei juga mengepal. Dia sepertinya merasakan sesuatu yang tidak beres ketika dia melihat ekspresi murid Sekte Biduk. Seperti yang diharapkan, murid itu dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Dia menatap dingin ke arah Zhou Wei dan 4 lainnya dan berkata, "Kita semua di sini untuk menonton kompetisi Sekte Biduk. Bersikaplah rendah hati satu sama lain dan jangan menimbulkan masalah, mengerti?" Tanpa menunggu jawaban Zhou Wei, dia menatap murid-murid lain dan pergi dengan lambaian tangannya. "Ini Bian." Tiba-tiba, semua orang tercengang. Bagaimana mungkin ada cara seperti itu untuk memecahkan masalah? Ini setara dengan tidak menyelesaikannya. Begitu mereka pergi, mereka akan terus bertarung. Zhou Wei juga tercengang. Dia berdiri di sana dan melihat ke halaman kecil. Dia mulai merenung, seolah-olah dia sedikit takut dengan identitas orang di dalamnya. Pria mesum berjanggut itu melihat bahwa dia dikelilingi oleh orang-orang dan menatapnya dari jauh. Dia merasa tidak nyaman dan berkata, "Ayo pergi ke tempat lain." "Tukar," kata Yun Xiao dingin, "sekarang semua orang berpikir kita mudah diganggu, kemana kita harus pergi? Saya khawatir saya tidak bisa berubah dimanapun. Jika kamu menunjukkan kelemahan, semua orang akan menginjak kepalamu dan mengotorinya." Hati Zhou Wei bergetar saat dia menatap Yun Xiao dengan terkejut, matanya berkedip saat dia mematahkan buku-buku jarinya dan berkata dengan suara yang dalam, "Lumayan. Jika kamu mundur selangkah, kamu tidak akan bisa bergerak. Maju." Pada saat ini, dia tiba-tiba memiliki kesadaran, belenggu Grandmaster bela diri bintang 6 sepertinya bergetar. Zhou Wei kaget, dia tidak berpikir bahwa dia akan merasa ingin menerobos hanya karena kalimat dari anak ini. Dia tiba-tiba mengeluarkan ramuan yang memancarkan ki spiritual yang sangat kuat dan menelannya dalam satu tegukan di bawah pengawasan kerumunan. Tiba-tiba, kemacetan yang telah menahannya selama beberapa tahun akhirnya ditembus dalam satu tarikan napas. Cahaya kemajuan samar-samar dipancarkan dari tubuhnya, menyebabkan orang-orang di sekitarnya berseru kaget dan mengungkapkan ekspresi iri, cemburu, dan kebencian. Zhou Wei akhirnya mengerti. Setelah berjuang di kota Southfire selama bertahun-tahun, dia menjadi semakin protektif terhadap hidupnya. Semangat juangnya sudah lama luntur, tidak heran dia tidak melakukan apa-apa selama bertahun-tahun. Jika dia mundur sekarang, dia akan terjebak di tingkat Grandmaster bela diri bintang 6 selama sisa hidupnya. Setelah dia bergegas ke alam bintang 7, dia tiba-tiba merasa bahwa bagian depannya datar, dan jalan seni bela diri yang lebar terbuka. Karena murid-murid Sekte Biduk tidak peduli, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Zhou Wei berteriak ke halaman, kepribadiannya telah benar-benar berubah. Dia bahkan tidak berbicara kepada orang-orang dari Sekte Biuk dengan hormat seperti yang dia lakukan sebelumnya. Sebuah cibiran datang dari halaman kecil, "Kamu baru saja menembus bintang 1 dan kamu sudah melebih-lebihkan dirimu sendiri, karena ketidaktahuanmu. Lebih baik kamu pergi sekarang, atau kamu akan kehilangan nyawamu." Dengan senyum dingin melintas di wajah Zhou Wei saat dia melangkah ke halaman. "Kamu mencari kematian." Orang-orang di halaman langsung marah ketika mereka melihat bahwa dia tidak mendengarkan nasihat mereka. Dengan teriakan keras, pintu itu dihancurkan terbuka dengan ledakan. Sosok abu-abu naik ke udara.
dan ki vital berputar di sekitar tubuhnya, kemudian, dia memukul dengan telapak tangannya seperti tsunami. Grandmaster bela diri bintang 7 puncak. Yun Xiao menyipitkan matanya saat dia melihat melalui kekuatan pria itu, dia secara alami tidak peduli dengan tingkat kultivasi ini, tetapi Zhou Wei baru saja menembus 7 bintang, masih agak sulit baginya untuk menerima telapak tangan ini. Ketika Zhou Wei merasakan tekanan seperti gelombang, dia segera mengerti bahwa kultivasi orang ini berada di atasnya, wajahnya menjadi pucat dan dia buru-buru mengumpulkan semua yuan qi-nya di bawah telapak tangannya, segera, telapak tangannya seperti besi panas merah, menyebabkan udara di sekitarnya dipanaskan hingga asap putih. Telapak tangan besi meteorit merah. 2 jejak telapak tangan merah besar ditampar di depannya, dan keempat telapak tangan itu segera bertabrakan, angin kencang ditekan sampai-sampai mengeluarkan suara yang menusuk telinga, seperti burung yang tak terhitung jumlahnya dicekik dan menangis sedih. Tekanan roh yuan qi yang tak terlihat terbentuk, menekan telapak besi Zhou Wei sampai secara bertahap kehilangan warna merahnya dan berubah menjadi hijau. Kaki Zhou Wei langsung tersentak ke tanah, tenggelam ke lututnya, situasi saat ini seperti mengendarai harimau dan tidak turun. Dia tidak bisa melarikan diri bahkan jika dia mau, dia hanya bisa berjuang untuk bertahan, namun, dia baru saja memasuki alam bintang 7, masih ada kesenjangan besar antara dia dan ahli bintang 7 pihak lain, dia tidak tahu berapa lama dia bisa bertahan, hasilnya sangat buruk. Selain itu, sepertinya ada lebih dari satu rang di halaman kecil, sepertinya ada kaki tangan, bagian tengah telapak tangan Zhou Wei mulai retak, dan banyak titik akupunkturnya juga mulai berdarah. Jika tidak ada cara lain untuk menyelesaikannya, dia hanya bisa diguncang sampai mati oleh pihak lain. Pria berjubah abu-abu yang jatuh dari langit telah mengedarkan yuan qi-nya secara ekstrim, dia hanya setengah bintang lebih kuat dari Zhou Wei, meskipun dia berada di atas angin, itu juga tidak mudah baginya, dahinya penuh keringat, dan matanya dipenuhi dengan kekejaman. Ekspresi Yun Xiao tidak berubah, dia tahu bahwa Zhou Wei tidak bisa bertahan lebih lama lagi, dan dia akan meledak dan mati jika ini terus berlanjut. Awan api berangsur-angsur muncul di antara alisnya dan melintas. Pria berjubah abu-abu, yang mengedarkan ki vitalnya dengan sekuat tenaga untuk menekan tekanan, tiba-tiba mengeluarkan jeritan yang mengental darah, seluruh tubuhnya dengan cepat menjadi hitam, dan kekuatan di telapak tangannya hancur dalam sekejap. Telapak tangan besi Zhou Wei tiba-tiba meledak, dan udara yang awalnya dikompresi hingga ekstrim meledak, membuatnya terbang dalam sekejap. Semua orang melihat tubuh pria berjubah abu-abu itu tiba-tiba menjadi hitam, dan kemudian darah berceceran dari udara, dia terguncang kembali ke halaman kecil, dan dia berteriak berulang kali. Zhou Wei sangat gembira karena dia diselamatkan, tetapi dia merasa aneh di dalam, dia tidak mengerti mengapa yang lain tiba-tiba menjadi gila, apakah itu reaksi dari metode kultivasi. Pria berjubah abu-abu itu berguling-guling di halaman, semakin banyak luka bakar hitam di tubuhnya, seolah-olah dia telah terbakar kering, dia sangat kesakitan. Pada saat ini, 3 orang lagi terbang keluar ruangan, salah satu pria membantu pria berjubah abu-abu itu berdiri dan memberinya pil, dia berkata dengan heran, sungguh kekuatan elemen api yang kuat. Dia mengeluarkan sepotong jiwa es dan memasukkannya ke tangan pria berjubah abu-abu itu. Yang membuat mereka merasa kedinginan adalah saat jiwa es menyentuh tangan mereka, itu berubah menjadi genangan air mendidih dan mengeluarkan udara panas. Ini adalah jiwa es dari es berusia 10.000 tahun di dasar Laut Timur. Salah satu dari mereka sangat terkejut dan matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Tubuh pria berbaju abu-abu itu meleleh begitu menyentuh tangannya, tetapi luka-lukanya berangsur-angsur stabil, sebagian besar tubuhnya telah dikarbonisasi, pada saat ini, ramuan juga mulai berpengaruh, dan rasa sakitnya berangsur-angsur mereda. Salah satu pria itu berbalik dan menatap tangan Zhou Wei dengan dingin, dia berkata, sungguh keterampilan bela diri yang kejam, itu benar-benar tersembunyi. Zhou Wei tertegun sejenak dan segera mengerti bahwa orang ini telah salah paham, dia juga sangat penasaran siapa yang menyelamatkannya begitu diam-diam sehingga sepertinya tidak ada yang menyadarinya, tapi dia secara alami tidak akan mengeksposnya, dan hanya mendengus dingin, kamu memintanya. Ekspresi pria itu sedikit berubah, tetapi dia tampak takut, karena itu masalahnya, maka saya ingin melihat gerakan brilian yang mulia.
Dia maju selangkah dan tiba di depan Zhou Wei, dua pria lainnya mengikutinya, mereka bertiga membentuk formasi tiga talenta dan mengepung Zhou Wei, aura yang mereka pancarkan berada di atas Zhou Wei, tetapi mereka takut dan tidak berani bergerak. Hati Zhou Wei mengepal dan dia segera berkeringat dingin, dia berpikir bahwa jika ahli itu tidak bertindak, dia akan selesai, wajahnya masih dipenuhi amarah saat dia berteriak, apakah kamu ingin bergabung? Tampaknya sekelompok orang ini tidak akan berhenti sampai beberapa dari mereka terbunuh, baru saja, dia hanya memadatkan gambar ilusi dari api Phoenix yang sebenarnya dan membakarnya dengan ringan, jika dia telah memadatkan api sungguhan, dengan kekuatan Grandmaster bela diri bintang 7 pria berjubah abu-abu itu, dia akan berubah menjadi abu dalam sekejap, tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Dia sedang memikirkan apa yang harus dia lakukan sekarang, jika dia bergerak, itu akan terlalu mencolok, matanya segera tertuju pada gadis gemuk dan bulat dan wanita berwajah dingin itu, keduanya telah menonton dengan dingin dan tenang, bahkan ketika Zhou Wei tidak bisa bertahan lebih lama lagi, dia tidak mengambil tindakan apapun, mereka terlalu dingin, senyum muncul di matanya saat dia punya ide. Aku ingin melihat keberadaan seperti apa elemen api tersembunyimu itu. Jika kekuatanmu dapat dikenali olehku, aku tidak akan meminta pertanggungjawabanmu atas kejahatanmu sebelumnya, mungkin aku bahkan bisa memberimu kesempatan untuk bergabung dengan kami, kata pria itu dengan suara yang dalam. Begitu dia selesai berbicara, dia membalik tangan kanannya, dan pasir kuning berbentuk naga menggulung dan melingkari tubuhnya, area itu menjadi lebih besar, dan pasir kuning memenuhi langit, tubuhnya benar-benar menjadi sedikit linglung. Orang ini juga telah menguasai kekuatan elemen, dan dia telah menekan kultivasinya dengan kemampuan terbaiknya, dia tidak ingin mengungkapkannya dalam keadaan seperti itu. Pasir kuning berangsur-angsur menyebar dan mengembun, membentuk selusin ular kecil di udara, mereka menjentikkan lidah mereka ke arah Zhou Wei, terlihat sangat cerdas. Yun Xiao terkejut, dia tidak menyangka pria ini memiliki trik seperti itu, masing-masing ular memiliki kekuatan Grandmaster bela diri bintang 9, dan mereka benar-benar menekan Zhou Wei. Zhou Wei kehilangan semua warna dalam sekejap, dia awalnya ingin bertarung sampai mati, tetapi sekarang, ular kecil yang telah diubah menjadi pihak lain pasti menekannya, itu seperti memukul batu dengan telur, tanpa peluang untuk menang. Pembudidaya lain yang menonton dari jauh juga mengungkapkan ekspresi terkejut dan serius, kekuatan pria ini jelas melebihi harapan mereka, dari gerakan ini saja, dia setidaknya seorang kaisar bela diri. Tidak peduli seberapa kuat Zhou Wei, dia tidak bisa menantang seseorang satu alam di atasnya. Jangan khawatir, gunakan saja kekuatan elemenmu, selama kamu bisa memasuki mataku, kamu akan baik-baik saja, jika tidak, Pria itu tiba-tiba berhenti berbicara, jelas, mereka yang tidak menarik perhatiannya sudah selesai, dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan kelima jarinya mencakar ke bawah, pada saat ini, ular kecil itu tiba-tiba menegakkan tubuh, dan cahaya ganas meledak dari matanya. Pergi, kata pria itu sambil menunjuk kelima jarinya. Wah, lebih dari 10 ular bumi dan pasir terbang turun satu demi satu, masing-masing dari mereka setara dengan Grandmaster bela diri bintang 9, mata Zhou Wei dipenuhi dengan keputusasaan dan kepahitan, dia tidak menyangka bahwa dia akan mati begitu tragis di sini setelah menerobos belenggu yang telah dia jebak selama bertahun-tahun. Tiba-tiba, mata Yun Xiao menyipit saat dia berkata, pergeseran bentuk. Energi yang kuat keluar dari matanya, dan ruang terdistorsi, bola gemuk dan wanita berwajah dingin itu tiba-tiba tersedot ke ruang yang terdistorsi, muncul di depan Zhou Wei di saat berikutnya. Ini Bian, pria berwajah bulat dan wanita berwajah dingin dengan gaun istana menyaksikan pertarungan di udara dengan penuh perhatian, tiba-tiba, mereka merasakan fluktuasi kekuatan mental yang kuat, sebelum mereka bisa bereaksi, mereka hanya merasakan gelombang pusing, mereka segera melihat lebih dari 10 ular pasir turun dari udara, masing-masing dari mereka adalah Grandmaster bela diri peringkat 9. Mereka berdua ketakutan pada saat yang sama, mereka tidak peduli apa yang sedang terjadi dan meledakkan ki vital mereka, dua kekuatan kuat menyebar dari tubuh mereka dan menyerang pada saat yang sama dari kiri dan kanan Zhou Wei. Kali ini, tidak hanya mereka berdua yang bingung, tetapi mata semua orang terbuka lebar, tidak ada yang benar-benar melihat bagaimana mereka datang.
Pupil pria itu tiba-tiba menyusut dan dia mengungkapkan ekspresi terkejut, dia berteriak, bentuk bergeser. Dua teman lainnya juga terkejut, mereka buru-buru bersiap untuk menyerang dan benar-benar berjaga-jaga. Beberapa bola seperti kaca muncul di tangan bola Jimuk itu, dia memegangnya di antara jari-jarinya, dan mereka memancarkan kekuatan guntur dan kilat, dia melambaikan tinjunya dan membuangnya, satu lebih cepat dari yang lain, bola petir ditembakkan satu persatu, dan kekuatan guntur dan kilat saling menghubungkan, segera, jaring listrik yang kuat terbentuk, dan dilemparkan ke ular pasir. Bang bang bang, ular pasir bumi yang mengenai jaring listrik meledak satu persatu, berubah menjadi pasir kuning, kekuatan jaring listrik berangsur-angsur melemah. Wanita berwajah dingin itu segera menjadi tenang setelah panik, dia mengeluarkan kipas lipat hijau giok yang indah dan membukanya dengan lembut, segera, aura hijau menyembur keluar, dengan teriakan lembut, kipas lipat segera dibuka dan berubah menjadi kipas besar sepanjang hampir 2 meter, dia meraihnya dengan kedua tangan dan mengipasinya dengan sekuat tenaga. Embusan angin tak terlihat menyapu dari kipas, dan ular bumi meledak seperti petasan. Wanita itu dengan dingin mendengus dan melambaikan kipas panjangnya lagi, meniup semua pasir di langit. Sementara semua orang terkejut, mereka berdua berdiri diam di kiri dan kanan Zhou Wei, seperti pengawalnya. Zhou Wei tertegun sejenak, lalu dia sangat gembira, dia menangkupkan tinjunya dan berkata, jadi kalian berdua menyembunyikan kekuatan sejatimu, terima kasih telah menyelamatkan hidup saya, dan terima kasih atas serangan itu sebelumnya. Pria tanah gemuk dan bulat dan wanita berwajah dingin dengan gaun istana saling memandang dan melihat kepahitan dan ketidakberdayaan di mata satu sama lain, serta jejak ketakutan dan ketakutan. Mereka berdua melirik ke belakang mereka, di mana Yun Xiao dan pria berjanggut itu berdiri, mereka berdua yakin bahwa salah satu dari mereka telah memindahkan mereka ke sini. Teknik penggeser bentuk semacam ini hanya bisa dilakukan oleh para alkemis hebat yang tidak dapat dicapai itu. Tatapan bingung mereka sebagian besar terfokus pada pria malang berjanggut itu, karena dia adalah tersangka terbesar, adapun pria berjanggut itu, dia bergumam pada dirinya sendiri ketakutan, apa yang terjadi? Bukankah mereka menyegel kekuatan mereka? Pantas saja Anda berani menantang kami, siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di Sekte Biduk? Petik 2. Pria yang telah menggunakan keterampilan bela diri elemen bumi berteriak dengan wajah muram, kedua pria ini mampu mematahkan keterampilan bela dirinya dengan mudah, yang berarti bahwa mereka setidaknya adalah kaisar bela diri. Pada saat ini, pria gendut itu tidak punya pilihan selain melangkah maju dan mendengus dingin, karena kamu datang ke Sekte Biduk, kamu secara alami di sini untuk menonton kompetisi sekte, bukankah kamu? Pria itu tertegun sejenak, lalu dia mencibir, tentu saja kami, tapi sangat mencurigakan jika Anda melakukannya. Wanita berwajah dingin itu juga berkata dengan suara dingin, mengapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong? Bawa orang-orang Anda dan tersesat. Kalau tidak, jangan salahkan kami karena tidak sopan. Wajah pria itu menjadi jelek, dengan kekuatan mereka saat ini, mereka tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun, dan rakyatnya telah pergi untuk saat ini, jika mereka terus bertarung, mereka akan menderita kerugian besar, dia segera mendengus, bagus. Aku akan membiarkanmu memiliki tempat ini untuk saat ini, mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk tinggal di sini. Dia jelas pemimpin. Orang-orang ini, dengan lambaian tangannya, dua orang lainnya saling memandang dan kemudian mendarat di halaman kecil untuk membantu rekan mereka yang telah lebih dari setengah terkarbonisasi, di bawah pengawasan kerumunan, mereka pergi dengan sedih. Seluruh halaman sangat luas, dan mereka berempat terlihat mendarat di sebuah rumah besar di kejauhan. Mata Zhou Wei mengungkapkan ekspresi khawatir, meskipun orang-orang yang berkumpul di sini semuanya adalah pembudidaya nakal, mereka diperlakukan berbeda, tempat di mana beberapa dari mereka mendarat adalah halaman terbesar di daerah itu, bahkan ada seorang kultivator nakal tingkat bela diri Supreme yang pernah tinggal di sana. Namun, dia tidak peduli tentang ini sekarang, dia buru-buru melangkah maju dan membungkuk dalam-dalam kepada wanita gemuk dan berwajah dingin dengan gaun istana, berterima kasih kepada mereka, terima kasih atas bantuanmu. Setelah dia mengekspos foto Han Xuan hari ini, reaksi umumnya adalah sangat menyukainya, namun, ada juga beberapa yang mengatakan bahwa mereka tidak tampan, sejujurnya, mereka tidak memiliki riasan atau Photoshop di wajah mereka,
Kalau begitu, jangan bicara tentang buah-buahan yang jelek, kalian bisa pergi ke Baidu dan mencari foto Bingbing dan Fei Fei tanpa riasan dan Photoshop untuk melihat siapa yang lebih cantik, dan hari ini adalah hari ulang tahun Han Xuan, saya tidak tahu tentang itu, sehari sebelum kemarin, dia bertanya mengapa saya memilih hari ini untuk memposting foto itu, saya bilang itu kapan saja, tetapi saya tidak menyangka itu akan begitu kebetulan, di sini, Zhu Tongxuan semakin cantik dan cantik, aku akan mencari pacar dan segera menikah, hehe. Bersambung.